Hai Sobat Mahardika, Anda masih di ini podcast Mahardika bersama dengan saya Kirana Nisa dan bersama narasumber spesial saya hari ini Bapak Cucu Sunario. Masih semangat Bapak? Alhamdulillah masih. Masih semangat. sore ini. Ya. Oh gitu Pak, biasanya sampai jam berapa Pak kalau di tergantung lawannya bicara. Ada saya ditantangin ya sama Pak Cucu ini ya. Oke, tapi Pak kalau kalau misalkan tidak ada agenda begitu di rumah kalau jam-jam segini apa nih Pak kegiatan biasanya? Membaca. Baca? Oh Bapak ini hobinya baca buku? Iya. Atau baca koran? Semuanya? Enggak. Baca buku aja ya? Kalau koran kan sudah nggak ada sekarang. Oke, sambil ngopi tentunya? Itu otomatis. Oke, saya itu kalau melihat Pak Cucu tuh selalu penasaran. Kayaknya Pak Cucu tuh hobi sekali dengan memakai kopiahnya ya. Di beberapa kali kesempatan kayaknya sering sekali dengan kopiah hitamnya begitu. Ada alasan dibalik itu Pak atau ya hanya ngepas-ngepasnya aja gitu? Kopiah ini kan disediakan oleh Bung Karno. Ya. Dipopulerkan oleh Bung Karno. Jadi paling tidak ini menambah spirit untuk kita sebagai pejuang yang mengenal Bung Karno. Oke. Kedua, kalau saya pakai kopiah ini pasti tidak akan tergoda oleh hal-hal yang negatif. Semacam kayak diingatkan begitu ya Pak ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Ini teman-teman di sini kayaknya juga harus pakai kopiah ini ya, supaya selalu ingat hal-hal yang baik begitu ya. Oke, Pak Cucu, di segmen kali ini saya punya games ini untuk Bapak. Namanya games Kalau Saya Jadi. Oke. Siap ya Pak ya? Oke. Yang pertama, kalau saya jadi warga, kalau Bapak jadi warga, makanan apa yang Bapak rekomendasikan kepada wisatawan? Makanan kutuk. Kutuk. Oke. Kenapa Pak? Ada apa dengan kutuk? Rasanya khas Blitar. Favorit Bapak yang di sebelah mana Pak? Kutuk. Ya pada waktu makan itu tidak kita jumpai di daerah lain. Oke. Ingat kutuk, ingat Blitar. Oke, barangkali Sobat Mahardika di rumah juga ada yang suka banget makan kutuk. Kalau saya ribet sama durinya Pak, jenengan nggak ya? Harus ada tekniknya. Habis ini kita belajar tekniknya nih sama jenengan ya. Tekniknya di sini kutuk kan belum ada yang di presto. Oke. Kalau saya nanti buka restoran, saya buka kutuk presto made in Blitar. Oke, jadi durinya bisa sekaligus dimakan ya Pak ya. Oke, kutuk Blitar. Ini favorit Bapak Wali ini ternyata ya. Berikutnya, sebagai pelajar, apa yang paling Bapak syukuri bisa bersekolah di kota Blitar? Seandainya sekolah di Blitar, saya senang dengan suasananya. Kenapa Pak? Udaranya sejuk, bersih, masyarakatnya ramah, dan ini memang kota yang melahirkan tokoh-tokoh yang besar. Wah, sehingga memang generasi muda ini harus berbangga ya Pak ya. Harus. Lahir di bumi Bung Karno sehingga harus apa Pak? Semacam memiliki spirit nasionalismenya Pak Bung Karno begitu ya. Oke, kalau Bapak mengamati di daerah-daerah lain memang tidak sesegar kota Blitar Pak. Ya, daerah-daerah dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Tentunya tidak disesuaikan dengan kondisi daripada kota masing-masing. Oke deh, menarik sekali. Selanjutnya Pak Cucu, masih ada 2 pertanyaan lagi nih saya. Sebagai wisatawan, tempat wisata paling Bapak rekomendasikan untuk teman atau keluarga lainnya jika ke Blitar adalah? Ke makam Bung Karno sekaligus ke perpustakaan untuk mengenang dan tahu betapa dulu kita ini menjadi merdeka dan nyaman seperti ini karena perjuangan beliau. Tepuk tangan yang paling meriah. Karena beliau ini kan hobinya membaca ya, jadi langsung sepaket nih ke makam sambil ke perpus ya Pak ya. Iya. Panjenengan juga sering Pak ketika mungkin di makam dan ada waktu luang mampir juga ke perpus. Iya sering. Kalau di sana bacaan yang mungkin sering panjenengan cari dan baca apa Pak? Artinya buku-buku Bung Karno kan banyak ya. Jadi ide-ide beliau juga luar biasa. Paling tidak itu untuk memberikan semangat referensi bagi generasi muda. Kalau dicuplik satu persatu nggak cukup lah, itu kan kaya sekali. Oke. Jadi siapapun yang ke Kota Blitar
wajib syaratnya untuk ke makam ya Pak ya? Ya, supaya mengenang beliau. Bahkan mengenang perjuangan beliau. Betul, beberapa kali itu Bapak Wali Kota, Pak Sekda juga kalau belum ke makam itu belum orang Indonesia katanya gitu. Oke. Tak se-ekstrim itu. Berikutnya Pak Wawali yang terakhir. Sebagai anak muda, event apa yang paling Bapak nanti di Kota Blitar? Ya, saya pengen ada e-sport, pertandingan e-sport yang skalanya internasional, yang membuat Kota Blitar ini dikenal di seluruh dunia, bukan hanya karena makamnya Bung Karno, tapi karena ternyata generasi muda kita ini juga melek teknologi dan ini sangat digemari oleh anak muda. Oke, luar biasa. E-sport ini kalau selama ini memang masih menjadi rangkaian dalam suatu event ya. Berarti ke depan ini tidak menutup kemungkinan e-sport menjadi agenda sendiri nih ya Pak, yang berdiri sendiri kayak gitu. Ya mestinya bisa dijadikan agenda sendiri karena di KONI kan juga sudah diakui, di event-event internasional juga sudah diakui, dan Blitar ini juga punya atlet-atlet yang mestinya kaliber internasional. Cuman kan kita perlu bagaimana membina atlet e-sport itu sangat baik, bukan semata-mata mereka itu secara otodidak ya, tapi harus diprogram. Karena kalau enggak, itu kan juga memerlukan energi, memerlukan ketahanan fisik, memerlukan daya juang yang luar biasa. Yang ini ujung-ujungnya juga bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang negatif, bisa menjadikan alat penyaluran yang positif juga. E-sport ini ada beberapa kelasnya, ada Mobile Legend, ada PUBG. Betul. Bapak juga suka mainnya Pak? Ya tahu aja. Saya takut ini kalau Bapak bilang bisa dan suka, diajak mabar nih sama teman-teman saya ini ya. Oke deh, ini barangkali juga ada teman-teman e-sport yang lagi menyaksikan podcast kita, ada atensi lebih dari Bapak Wawali nih ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang menaruh sentimen terhadap anak-anak yang doyan nge-game ini, Bapak menampik hal itu ya Pak? Sentimen itu karena mereka tidak mengerti, tidak disalurkan dengan baik. Nah, inilah perlunya edukasi supaya tidak salah. Karena itu kalau sedikit aja diplesetkan akan salah digunakan. Oke. Jadi memang harus disalurkan ke hal yang positif. Betul. Begitu ya intinya. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk Bapak Wawali yang sangat luar biasa di Role Play kali ini. Jawabannya di luar ekspektasi saya. Luar biasa sekali, inspiratif. Kenapa emangnya? Saya tadi nebaknya itu Bapak ya, ketika yang di wisata. Saya pikir Bapak mau menjawabnya di agrowisata Blimbing Karangsari atau mungkin di Taman Kebon Raja gitu. Kalau Bapak pernah ke sana kan tapi ya? Pernah. Itu kalau RT Keren 50 itu betul-betul terrealisasi dan bisa dijalankan dengan baik, otomatis Karangsari dan lain-lainnya itu akan terpublikasi dengan sendirinya. Otomatis wisatawan akan datang ke sana. Karena dengan publikasi yang bagus itu wisatawan akan mencari. Tetapi dengan beliau ke makam Bung Karno, dia mengenang perjuangan Bung Karno, dia mengenang perpustakaan bagaimana ternyata bangsa kita itu berdiri dengan hal yang luar biasa sulitnya, maka ini akan menimbulkan rasa tersendiri bagi generasi muda. Dan sebenarnya wisata-wisata lain ini menjadi paket pelengkap ya setelah ke makam. Betul. Ya Pak ya. Oke, barangkali Sobat Mardika juga ada yang pengen ngicipin manisnya Blimbing Karangsari. Oke deh, Sobat Mardika, sebelum kita ke segmen berikutnya, jangan kemana-mana karena ada yang spesial setelah ini.